Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2082. Su Yi mendongak. Seorang pria berjubah hitam dewa rendah bersiul dari kejauhan, memegang tombak perak, membunuh. Su Yi sekilas mengenali bahwa ini adalah dewa dari 9 pengadilan iblis mendalam dari alam ilahi. Apa maksudmu dengan itu? Su Yi bertanya dengan acuh tak acuh. Dia telah memperhatikan bahwa di langit berbintang di dekatnya, ada orang-orang dengan level Taixuan yang sama muncul satu demi satu. Tanpa terkecuali, mereka dihentikan oleh beberapa dewa yang tersebar di area terdekat, dan mereka memeriksa identitas dan asal mereka. Semuanya sangat kooperatif dan tidak berani melawan. Di depan para dewa, karakter peringkat Taixuan tidak cukup untuk dilihat sama sekali, dan mereka hanya bisa melihat ke atas. Saat menyaksikan adegan ini, Su Yi mengetahuinya. Musuh dari domain dewa telah tiba terlebih dahulu, menunggu di sini, untuk menangani diri mereka sendiri. Mana banyak omong kosong, cepat laporkan asalmu, jangan melawan, biar aku cek apa kamu gampang. Pria berjubah hitam itu berdiri puluhan meter jauhnya, mengarahkan tombak perak ke Su Yi, dan ekspresinya dingin. Bagus. Su Yi mengangguk. Berdiri di tempat. Pada saat ini, dia sudah menyamar, menjelma menjadi pria tahu berjubah hitam, dengan penampilan biasa. Dan, dengan caranya, dia tidak khawatir akan dilihat oleh dewa yang lebih rendah. Tiba-tiba, kekuatan spiritual yang kuat menyapu pria berjubah hitam itu, menutupi Su Yi. Indra ilahi ini sangat lancang. Tapi pada saat ini, Su Yi diam-diam mengubah basis kultivasinya dan melakukan teknik jiwa misterius yang disebut, mencuri balok dan mengganti kolom. Pada akhirnya, pria berjubah hitam itu tidak menemukan apa-apa, dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar, kamu bisa pergi. Su Yi tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, berani menanyakan namamu yang terhormat. Pria berbaju hitam itu mencibir, kenapa, kamu masih akan membalas dendam padaku. Berbicara, dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke hidungnya, kalau begitu dengarkan baik-baik, kursi ini Niu Huang, Anda dipersilakan untuk membalas dendam di kursi ini kapan saja. Kata-katanya penuh dengan hinaan dan kesombongan. Su Yi mengangguk dan berkata, ingat, kamu hanyalah karakter peringkat Taixuan. Bahkan jika kamu bisa menjadi dewa di lautan para dewa, kamu tidak lebih dari seorang dewa baru. Niu Huang meludah dengan keras, jika bukan karena perintah orang dewasa untuk tidak mengizinkan pembunuhan sembarangan terhadap orang tak bersalah, aku akan membunuh satu mata membuka benda sepertimu. Su Yi tercengang, memikirkan apakah dia ingin makan lengkap lain kali jika dia memiliki kesempatan untuk bertemu pria ini. Sebelumnya, dia telah melihat sekilas asal Niu Huang, dan tubuh utamanya adalah sapi iblis bertanduk satu. Niu Huang tampaknya memiliki pertanda yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan kerutan dan melihat sekeliling. Akhirnya tidak ditemukan apa-apa. Aneh, ada pertanda buruk di hatiku, pasti ada bahaya, aku harus berhati-hati selanjutnya, jangan sentuh Su Yi itu. Niu Huang bergumam pada dirinya sendiri. Sebagai dewa yang lebih rendah, dia dapat memandang rendah semua pembangkit tenaga listrik dari peringkat Taixuan, tetapi dia tidak berani meremehkan Su Yi. Aku bahkan sangat iri pada Su Yi. Jika memungkinkan, dia tidak ingin bertemu Su Yi di interogasi berikutnya. Itu akan menjadi sial. Pergi. Niu Huang melambai. Su Yi hendak pergi, tetapi pada saat ini, teriakan keras datang dari langit berbintang yang jauh. Setiap tuan memiliki perintah, Su Yi telah meninggalkan kota awal, dan setiap orang yang memasuki lautan Dewa Huaxing akan ditangkap dan diserahkan untuk para bangsawan periksa sendiri. Siapapun yang berani membangkang akan dibunuh tanpa ampun. Suara itu bergemuruh seperti guntur, bergema di langit berbintang. Tiba-tiba, di daerah terdekat, para dewa yang sedang menyelidiki pembangkit tenaga listrik peringkat Taixuan semuanya mengambil tindakan dan mulai menangkap pembangkit tenaga listrik dari peringkat Taixuan. Semburan seru menyusul. Pembangkit tenaga listrik peringkat Taixuan itu tidak berani melawan, jangan sampai mereka terbunuh karena perlawanan. Su Yi mengerutkan kening. Laut bintang transformasi dewa ini awalnya merupakan jalan percobaan yang disiapkan khusus untuk pembangkit tenaga listrik peringkat Taixuan. Tapi sekarang, semua dewa dari para dewa telah bercampur, dan mereka telah membuat langkah besar untuk menangkap kekuatan peringkat Taixuan. Ini tidak diragukan lagi terlalu berlebihan, itu menginjak-injak aturan jalan percobaan ini. Pada saat yang sama, Su Yi juga menyadari bahwa harus ada respons batin dari musuh-musuh itu di kota awal, agar berita itu ditangkap oleh musuh-musuh itu, segera setelah dia meninggalkan kota awal. Jadilah yang pertama tahu, kamu benar-benar sial, tidak ada yang bisa kamu lakukan, meskipun kursi ini meremehkan untuk membersihkan karakter kecil sepertimu, tetapi sekarang aku harus menahanmu dulu. Mata Niu Huang melebar, dan dia berkata dengan ekspresi tegas,
apa yang masih kamu lakukan? Tangkap dengan patuh, kursi ini akan menyelamatkanmu. Suyi tersenyum dan berkata, aku juga berubah pikiran, aku hanya bisa meminta maaf padamu dulu. Niu Huang tetap tinggal. Tiba-tiba, sebuah tangan besar meraih lehernya, dan tiba-tiba tubuhnya bergetar, seluruh tubuhnya terpenjara, dan dia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk melawan. Seperti disambar petir, matanya melebar dan dia kehilangan suaranya, kamu Suyi. Meskipun kata-kata diucapkan, suaranya terpenjara dan tidak dapat disebarkan. Ya, apakah itu kejutan? Suyi berkata sambil tersenyum. Niu Huang gemetaran, matanya hitam, sial. Bagaimana Anda benar-benar membiarkan diri Anda bertemu dengan bintang jahat ini? Boom! Sebelum dia bisa bereaksi, dia pingsan dan dimasukkan ke dalam tungku pembuat langit. Niu Huang, apa yang terjadi di sana? Di kejauhan, seseorang memperhatikan pergerakan di sini dan melihat ke atas. Tidak apa-apa, hanya menekan bajingan sial yang tidak patuh. Suyi membuka mulutnya. Pada saat ini, dia diam-diam berubah menjadi penampilan Niu Huang, bahkan pakaian dan suaranya persis sama dengan Niu Huang. Tidak mungkin untuk melihat menembus tanpa identifikasi yang cermat. Selanjutnya, dia terhuyung-huyung ke kejauhan. Dalam perjalanan, kamu bisa melihat sosok-sosok kuat dari Guts Domain di mana-mana. Dapat juga dilihat bahwa banyak ordo Taixuan hebat yang telah tiba di lautan Dewa Huaxing telah ditangkap satu persatu. Suyi melihat dan mengabaikannya. Hanya saja ada niat membunuh yang kuat di hatiku. Yang paling dia benci adalah semua keluhan menyebar ke orang yang tidak bersalah. Huasen Xinghai sangat besar, luas, dan banyak bintang menghiasinya. Dan jalan pencobaan dimulai sejak kamu memasuki langit berbintang ini. Jalan terus dan seberangi langit berbintang ini, kamu dapat menemukan peluang yang dibagikan di jalan percobaan ini. Sebagian besar peluang yang terkait dengan menjadi dewa ini tersembunyi di beberapa alam rahasia yang diubah oleh bintang. Suyi tidak membutuhkan kesempatan ini untuk menjadi dewa, ia memiliki caranya sendiri untuk menjadi dewa yang harus dicari. Namun, sebelum itu, yang harus dia lakukan adalah memahami semua rahasia alam pamungkas sesegera mungkin, dan membuat alam ini menjadi sempurna. Saya tidak tahu apakah Laut Bintang Transformasi Dewa ini memiliki tempat ujian yang cocok untuk saya, jika tidak, saya hanya bisa pergi ke 9 gerbang ujian utama. Suyi berpikir dan berjalan ke depan. Sesaat kemudian, Niu Huang, bukankah aku memintamu untuk ditempatkan di titik awal Xinghai, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Suyi melihat ke arah suara itu berasal, dan melihat seorang pria kekar dengan rambut merah sedang menatapnya. Ini adalah dewa ciptaan yang ekstrim. Suyi hendak mengarang alasan ketika pria kekar berambut merah itu menyela, lupakan saja, aku hanya butuh pengikut di sisiku, ikut aku. Berbicara, pria kekar dengan rambut merah melangkah maju, baru saja, Tuan Wen Xiao memerintahkan saya untuk melindungi putra dewa Feng Wuji. Feng Wuji, Suyi kaget, orang ini juga ada di sini. Segera, Suyi mengerti. Feng Wuji adalah keturunan leluhur iblis Rahu, dan Jiusuan Yaoting adalah sekte tempat leluhur iblis Rahu berada. Feng Wuji, putra Tuhan yang tiada taraf, muncul di lautan bintang, jadi tidak mengherankan. Tapi, memikirkan Feng Wuji, Suyi merasa sedikit aneh. Pria ini sangat menarik. Saat berada di negeri dongeng, dia menegaskan bahwa dia tidak ingin menjadi musuhnya. Terutama di era pertempuran, pria ini mengatakan di depan orang tuanya Rahu Yaozu bahwa dia tidak akan menjadi musuhnya karena dia takut mati. Ini sangat marah sehingga Rahu Yaozu sangat marah, dan dia mengutuk Feng Wuji sebagai keturunan yang tidak layak, yang menyebabkan penonton tertawa. Bisa menyegel Wuji dan tidak peduli. Sehingga ia pun meninggalkan kesan yang mendalam pada Suyi. Sambil memikirkannya, Suyi sudah menyusul pria kekar berambut merah itu, dan mengikuti di belakangnya selangkah demi selangkah. Nantinya, putra Tuhan dan karakter putra Tuhan lainnya akan pergi ke alam rahasia untuk menjelajahi ciptaan Tuhan. Pria kekar berambut merah itu berkata, jika saatnya tiba, kamu bisa membantuku mengawasinya, kalau terjadi kecelakaan. Suyi mengangguk. Namun, kita tidak perlu melakukan apa-apa, alam rahasia ini didistribusikan oleh lautan transformasi dewa, hanya orang-orang di bawah alam semesta para dewa bisa masuk. Yang harus kita lakukan hanyalah menunggu. Di alam rahasia, menunggu kembalinya putra Tuhan. Pria kekar berambut merah mengatakan ini dan tidak bisa menahan tawa, ini tampaknya pekerjaan yang membosankan, tetapi lebih baik aman, tidak mengambil risiko, dan tidak sama sekali. Jangan khawatir tentang bertemu dengan Suyi itu. Dia tampak puas dengan pengaturannya. Mata Suyi aneh, dan dia bergema dengan acuh tak acuh, tuanmu bijaksana. Laki-laki kekar berambut merah itu tertawa dan berkata, apa yang bijaksana? Tidak lebih dari bijaksana dan bijaksana untuk melindungi tubuh seseorang, maka bukan karena Anda tidak tahu betapa kejamnya Suyi, kecuali mereka yang berada di alam ciptaan. Dewa atas, aku khawatir tidak ada lawannya. Segera, dia menahan senyumnya dan berkata, jangan menyebarkan kata-kata ini, jika tidak, kamu akan dihukum oleh Tuan Wen Xiao.
Guru Wen Xiao adalah dewa ciptaan tingkat tinggi di pengadilan 9 iblis yang mendalam. Mirip dengan Ren Beiyu, dewa superior Sanxing Daoting, mereka semua muncul di City Lord's Mansion of the Star City. Mengerti, Su Yi mengangguk. Ketika kami berbicara, kami sudah bisa melihat bintang besar diselimuti api yang menyala dari kejauhan. Itu adalah alam rahasia dengan kekayaan besar. Dewa keberuntungan tingkat pertama, pria kekar dengan rambut merah menunjuk ke kejauhan, alam rahasia seperti ini juga puncak di lautan bintang. Su Yi memperhatikan bahwa ada banyak sosok yang berkumpul di dekat bintang besar itu. Ada lebih dari 30 anak dewa. Di samping setiap anak dewa, ada dewa-dewa yang mengikuti sebagai pelindung. Feng Wuji termasuk di antara mereka. Dia berpakaian lebih baik daripada salju, dan wajahnya menawan dan tampan, yang cukup luar biasa. Kemari, ketika dia melihat pria kekar berambut merah, Feng Wuji melambai dengan cepat, aku sudah lama menunggumu. Pria kekar berambut merah itu menunjukkan senyum ceria, melangkah mendekat, dan menyapa Feng Wuji. Su Yi juga mengikuti dan memberi salam ala kadarnya. Feng Wuji melirik Su Yi dengan curiga, mengapa sapi tua itu ada di sini? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2083. Pria kekar berambut merah itu tersenyum dan berkata, saya memintanya untuk datang, mengawal putra Tuhan bersama. Feng Wuji menghela nafas. Dia sepertinya menyadari sesuatu, dan terus menatap Su Yi dengan matanya, tepat saat dia akan mengatakan sesuatu. Sekarang semua orang ada di sini, mari kita mulai. Di kejauhan, terdengar suara gemuruh. Ya, akhirnya waktunya. Melihat ini, pria kekar berambut merah itu buru-buru mendesak Feng Wuji untuk bertindak. Feng Wuji tidak berani menunda dan berbalik. Masih setengah jalan, mau tak mau dia menoleh lagi dan melirik Su Yi. Begitu dia melihat ke belakang, sosoknya berkedip beberapa kali sebelum menghilang ke dalam nyala api yang ditutupi oleh bintang besar di kejauhan. Kelihatannya seperti bintang, tapi sebenarnya berisi alam rahasia yang hanya bisa dimasuki oleh karakter di bawah dewa. Apakah pria itu mengenali dirinya sendiri? Atau apakah dia mengenali bahwa dia bukan Niu Huang? Su Yi mengangkat alisnya, Feng Wuji mungkin memperhatikan sesuatu sebelumnya. Selain itu, Su Yi juga melihat banyak wajah yang familiar sebelumnya. Seperti Bikong Liu, yang telah melakukan perjalanan jauh, dan Jin Buyi, Mi Yeyun, dan lainnya yang telah bertemu di Danau Loyun, negeri matahari abadi, semua dari mereka ada di antara dewa-dewa itu sekarang, dan sekarang mereka semua pergi ke alam rahasia di kejauhan. Mengapa saya tidak bisa melihat putra Buddha Liansheng di Gunung Lingshan? Su Yi tiba-tiba bertanya. Dia sangat terkesan dengan Lingshan, seorang Buddha terlahir yang tidak pernah memfitnah. Ini adalah embrio ilahi yang lahir di lotus hijau yang kacau, dengan 9 lubang jantung Zen, tulang Buddha 5 warna, dan semangat lotus hijau. Yang paling penting adalah orang ini memiliki warisan 3 Buddha di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Su Yi tidak tertarik apakah Liansheng bisa menjadi dewa. Yang dia minati adalah kekuatan alami Liansheng dan warisan 3 Buddha. Liansheng, itulah pilihan alami, murid tertutup Buddha dari lampu pembakaran Gunung Tianling Barat, dan bakat utama di alam dewa. Pria kekar berambut merah berkata dengan penuh emosi, sepertinya dia ada, meskipun dia belum pernah menjadi dewa, tetapi statusnya jauh dari sebanding dengan orang biasa. Sejak hari pertama tiba di lautan transformasi para dewa, dia secara pribadi dibawa oleh Gama Buddha di kerajaan dari Eternal Sun untuk menemukan dewa yang tiada taranya, nasib baik. Begitulah, Su Yi mengangguk. Yang mulia, sebagai anggota pengadilan 9 iblis yang mendalam, mengapa Anda tiba-tiba membicarakan saya, putra Buddhis dari Gunung Lingshan? Tiba-tiba terdengar suara agung. Hampir pada saat yang sama, Su Yi memperhatikan bahwa tatapan menguncinya seperti listrik dingin. Itu adalah seorang biksu bertelanjang kaki dalam jubah, dengan kulit gelap dan wajah tegas, berdiri di atas alas lotus emas. Sang Buddha, matanya seterang lampu keemasan, menatap Su Yi, seolah menyadari sesuatu yang aneh. Dan saat dia membuka mulutnya, mata para dewa lain yang hadir semuanya beralih ke Su Yi. Pria kekar berambut merah yang dipanggil, Gui Tua, oleh Feng Wuji berkata dengan ekspresi tidak senang, kamu terlalu mendominasi di Sitian Lingshan, kamu masih tidak izinkan saya untuk menunggu dan mengobrol. Mari kita bicara tentang kelahiran Buddha Zilian. Yunzen Buddha mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu. Suara tua tiba-tiba terdengar, hati-hati, orang ini aneh. Pembicaranya adalah seorang lelaki tua berwajah kurus mengenakan mahkota tinggi, mengenakan jubah giok dan memegang pengocok. Fu Yun, dewa keberuntungan tingkat tinggi di pengadilan dewa spiritual. Alam rahasia di kejauhan ditemukan olehnya terlebih dahulu, dan dia menyimpulkan bahwa ada dewi tingkat pertama di alam rahasia. Pada saat ini, ketika dia melihat Su Yi, dia menemukan sesuatu sekaligus, dan cahaya di matanya menjadi sangat menakutkan. Boom, ada keributan di lapangan, dan semua dewa menunjukkan kewaspadaan mereka. Lao Gui tercengang, dan berkata, Lao Niu berasal dari 9 pengadilan iblis mendalamku, bagaimana bisa aneh? Saya akan mencari tahu apakah itu aneh. Berbicara, Fu Yun melangkah maju,
dan tanda misterius muncul di matanya, yang sangat menakutkan. Aura milik tingkat dewa atas menyebar, membuat langit berbintang di dekatnya bergetar. Mata para dewa berkedip, semua menatap Su Yi. Wajah Lao Gui terus berubah, dia mau tak mau menoleh untuk melihat Su Yi dan berkata, Lao Niu, kamu. Su Yi tersenyum dan berkata, dia benar, aku bukan Niu Huang. Suara itu masih bergema, dan penampilannya diam-diam berubah, memperlihatkan wajah aslinya yang asli. Su Yi, aku. Gui tua melompat kaget dan kabur. Ini murni reaksi spontan. Dari sini juga dapat dilihat bahwa Lao Gui, dewa median dari 9 pengadilan iblis yang mendalam, sangat iri pada Su Yi. Kalau tidak akan terlalu aneh. Su Yi, penontonnya sensasional, dan para dewa semuanya menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Tidak ada yang menyangka Su Yi, yang mereka anggap sebagai target perburuan mereka, akan benar-benar nongkrong di samping mereka. Hantu tua lebih parah lagi, tangan dan kakinya dingin, dan jantungnya berdetak kencang. Sebelumnya, dia bahkan tertipu dan gagal melihat identitas Su Yi. Di kejauhan, mata Fu Yun dipenuhi dengan kecemerlangan yang mengintimidasi, dan dia mencibir, ini, akhirnya kamu menunjukkan ekormu. Su Yi ada di sini. Suara melalui 4 bidang. Tiba-tiba, para dewa itu bertindak, menghancurkan jimat rahasia untuk mengirim pesan. Su Yi tidak berhenti. Dia berdiri di sana sendirian, tangan di belakang punggungnya, melirik para dewa yang hadir, dan akhirnya menatap Fu Yun dan berkata, kamu apakah lukamu sudah sembuh? Fu Yun tercengang. Saya segera menyadari bahwa Su Yi sedang berbicara tentang adegan di mana dia dan para dewa atas ditekan dan dihukum oleh tongkat penyiksaan surgawi di kota awal. Saya ingat ketika pantatmu hancur berkeping-keping, tubuhmu berdarah, dan suaranya seperti keledai liar yang meringkik. Su Yi tersenyum, tapi sekarang sepertinya kamu sudah banyak pulih. Ekspresi setiap orang yang hadir berbeda-beda, dan mereka jelas mengingat adegan yang terjadi di kota awal. Fu Yun Xinseng tidak bisa menahan perasaan malu dan marah, wajahnya menjadi suram, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Ini bukan kota awal, kamu tidak boleh marah. Ayo kita lakukan bersama dan bunuh dia bersamaku. Fu Yunsu menjadi marah dan berteriak keras. Boom, debu di tangannya melambai, memicu hukum Sinto perak yang mempesona, menyapu seperti air terjun. Void meledak, dan kekuatan penghancur yang mengerikan mengamuk. Di daerah terdekat, para dewa itu juga mulai pada saat yang sama, menjaga daerah sekitarnya dan mencegah Su Yi melarikan diri. Pada saat yang sama, Su Yi bergerak maju bukannya mundur, dan bergegas maju. Dentang, pedang tersapu tidak jauh, dan dia dimotivasi oleh kekuatan alam pamungkas untuk menafsirkan ki pedang reinkarnasi. Dalam sekejap, seperti reinkarnasi, menutupi langit dan matahari, menghancurkan 10 penjuru. Kekuatan semacam itu membuat para dewa di dekatnya terkesiap, merasakan ancaman yang kuat. Tapi pedang ini gagal menembus pukulan keras dewa atas Fu Yun. Hancur dalam kehampaan, sosok Su Yi terguncang ke samping. Tentu saja, dibandingkan dengan para dewa atas, kekuatan tempur dari alam pamungkas masih belum cukup. Su Yi diam-diam berkata, ini yang dia harapkan, tapi tidak terduga. Tapi pukulan ini membuat kulit kepala para dewa mati rasa. Seseorang yang belum menjadi dewa, tetapi dapat menahan amarah dewa yang lebih tinggi. Ini keterlaluan. Bunuh. Fu Yun melangkah maju, melambaikan pengocok, membunuh dan membunuh orang. Dengan satu pukulan, bintang-bintang jatuh dan bulan jatuh, semuanya runtuh, dan di dekatnya 30.000 kaki kosong semua berantakan. Itulah kekuatan para dewa atas di alam ciptaan, yang dapat dengan mudah menghancurkan semua dewa tengah. Menghadapi kekuatan seperti itu, tidak ada perbedaan antara perantai jing dan mutiara kecil beras, yang dapat dengan mudah dihancurkan. Tapi Su Yi berbeda. Sebelum melangkah ke alam pamungkas, jika dia bertemu dewa atas, dia pasti akan mengungsi secepatnya. Karena tawuran tak ada bedanya dengan kelelawar dan lalat capung yang menggoyang pohon, pasti akan mati. Tapi sekarang berbeda, di alam pamungkas, setidaknya ia memiliki jejak perjuangan dan perlawanan. Coba lagi, mata Su Yi dalam dan cerah, dan dia melangkah maju dengan pedangnya. Boom, dalam sekejap, seluruh tubuhnya meledak lagi, dan pedang hampir terlepas dari tangannya, berdengung. Gumpalan darah tumpah dari sudut bibirnya. Dia terluka, tapi tidak serius. Tapi ini membuat para dewa yang hadir ketakutan. Ada banyak dewa tengah di antara mereka, tetapi Anda dapat bertanya pada diri sendiri, tidak mungkin bagi mereka untuk menghentikan pemboman dewa yang lebih tinggi, dan mereka ditakdirkan untuk runtuh dengan satu sentuhan. Membandingkan keduanya, Anda dapat melihat betapa menantangnya Su Yi. Jika orang ini ingin membunuhku sebelumnya, aku khawatir aku akan dibuang menjadi abu. Fu Yun juga mengerutkan kening. Tapi dia tidak terlalu terkejut. Karena dari awal hingga akhir, dia sama sekali tidak memperlakukan Su Yi sebagai sosok Taijing. Di matanya, ini adalah reinkarnasi Li Fuyu, Master Pedang Lingsu, bidat yang bertanggung jawab atas reinkarnasi, dan bahkan membiarkan kehendak para dewa memakannya semua tubuh dharma orang berbahaya yang kehilangan terlalu banyak.
Menggunakan tingkat ranah untuk mengukur satu sama lain tidak diragukan lagi terlalu bodoh. Oleh karena itu, ketika Fu Yun bergerak, dia tidak menahan sama sekali, dan dia melakukan yang terbaik untuk menyerang secara langsung. Ternyata dia benar. Bahkan jika dia menembak dengan sekuat tenaga, dia diblokir dan diselesaikan oleh Su Yi 2 kali berturut-turut. Dan masih langsung. Kali ini, kamu tidak bisa melarikan diri. Fu Yun tidak berhenti. Dan di kejauhan langit berbintang, ada sosok-sosok menakutkan yang bergegas satu demi satu. Ada Ren Beiyu, Dewa Superior Pengadilan Tao Sanxing, Wen Xiao, Dewa Superior Pengadilan 9 Iblis Mendalam, dan seterusnya. Lebih dari selusin dewa tingkat tinggi berkumpul, dan ketika mereka melihat Su Yi yang menghadapi Fu Yun, mereka semua menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Su Yi, bidat akhirnya muncul. Siapa yang bisa melupakan penghinaan yang mereka derita ketika mereka ditekan dan dicambuk oleh pedang surgawi di Inception City? Dan sekarang, akhirnya biarkan mereka mengambil kesempatan untuk membalas dendam. Boom, Su Yi ditolak lagi, terhuyung-huyung, cukup malu. Tapi dia tidak peduli, matanya menyapu para dewa atas yang datang dari kejauhan, dan berkata, 1 lawan 1, aku masih tertarik bermain denganmu. 1 lawan 1, aku tidak akan menemanimu. Begitu suara itu terdengar, sosoknya keluar dari udara tipis dan menyapu ke arah bintang besar yang diselimuti api ilahi di kejauhan. Ada rahasia di sana, hanya karakter dari Taijing yang bisa masuk. Bagi Su Yi, ini adalah tempat yang aman untuk menghindari bahaya. Dan, Anda juga bisa memburu sekelompok dewa. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2084. Su Yi bergerak melintasi langit dan menyapu bintang-bintang besar di kejauhan. Hentikan dia. Tiba-tiba, Fu Yun melihat pikiran Su Yi dan berteriak keras. Aduh, Buddha Yunzen terletak di jalan di depan Su Yi, dan dia melakukan yang terbaik tanpa peringatan Fu Yun. Boom, dengan jejak tangannya, alas lotus emas di bawah kakinya tiba-tiba berubah menjadi alam Buddha yang luas dan luas, bersinar terang. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan, memberikan pesona berlian yang lumayan. Su Yi bahkan tidak melihatnya, sosoknya tidak berhenti, seperti pedang yang tak tertandingi, bergegas. Boom, ada lubang di alam Buddha yang luas di sisi itu, dan itu terkoyak, meledak menjadi hujan rintik-rintik keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Segera, seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping dan menghilang. Ternyata serangan Su Yi terlalu mendominasi, menghancurkan alam Brahma dari platform Lotus kelas 12 seperti bambu yang patah. Adegan ini juga mengejutkan banyak dewa terdekat dan panik. Melihat sosok Su Yi, dia akan bergegas ke bintang besar itu, dan tiba-tiba, putaran matahari ungu yang menyilaukan datang untuk membunuh. Boom, sosok Su Yi sangat terguncang sehingga dia mundur, darah menetes dari bibirnya. Perhatikan baik-baik, matahari ungu adalah segel Tao ungu yang aneh dan misterius. Ini Ren Beiyu, dewa tertinggi pengadilan Dao Sanxing belum tiba di tempat kejadian, jadi dia mengorbankan segel Dao ini di udara, menghentikan Su Yi datang, dan melukai Su Yi. Tetap bersamaku. Tanpa menunggu reaksi Su Yi, Ren Beiyu menembak lagi, segel Dao ungu meledak menjadi cahaya ungu yang mengerikan, berubah menjadi urutan guntur yang bergulir, dan menghancurkan Su Yi dengan keras. Kekuatan penghancur membuat kekosongan di dekatnya meledak. Dewa atas lainnya telah tiba tepat waktu, dan mereka semua bergegas menuju Su Yi pada saat ini, satu persatu lebih cepat dari yang lain. Semua orang dapat melihat bahwa jika ini dikepung, Su Yi ditakdirkan untuk lebih beruntung. Pada saat ini, Su Yi juga merasakan bahaya dari situasi ini, dan tidak ragu untuk menggunakan kekuatan pedang 9 penjara. Boom, kekuatan pedang yang menakutkan mematahkan urutan guntur ungu dalam satu gerakan. Dalam cahaya dan hujan yang mengamuk, Su Yi dan Su Yi melompat, seperti ikan yang melompat keluar dari sangkar, menyapu bintang besar yang diselimuti api merah, dan menghilang dalam sekejap. Dan penahanan lebih dari 10 dewa tingkat tinggi telah gagal. Sialan, seseorang marah dan kesal, dan dia hanya selangkah lagi, tetapi melarikan diri oleh mangsanya. Boom, Fu Yun tidak berdamai, dia menembak dengan sekuat tenaga, melambaikan pengocok, dan meledak ke arah bintang besar di kejauhan. Jangan sia-siakan usahamu. Tempat misterius lautan transformasi dewa ini ditutupi dengan aturan dan ketertiban jalan dewa kuno, bahkan jika Tuan Dewa bergerak, itu tidak bisa rusak. Dewa tertinggi dari 9 pengadilan yang mendalam mendengar Xiao menghela nafas, dan wajahnya penuh dengan kengganan. Lalu bagaimana Su Yi bisa bersembunyi dari blokade kita dan muncul di sini? Seseorang bertanya dengan cemberut. Tidak ada gunanya membahas hal-hal ini sekarang, saya paling khawatir tentang keselamatan putra-putra Tuhan itu. Ren Beiyu khawatir dan wajahnya jelek. Begitu kata-kata ini keluar, yang lain mengerang dan wajah mereka berubah. Sebelumnya, para dewa dari kubu masing-masing memasuki alam rahasia itu. Dan sekarang, dengan masuknya Su Yi, bagaimana mereka bisa membiarkan dewa-dewa itu pergi? Memikirkan konsekuensi ini, para dewa atas itu tidak bisa menahan napas dan menyadari bahwa itu tidak baik.
Dewa-dewa itu semua adalah karakter generasi muda yang tiada taranya yang telah ditekuni oleh kubu masing-masing, dan memiliki harapan yang tinggi. Latar belakang dan identitas beberapa dewa jauh dari sebanding dengan dewa biasa. Jika sesuatu terjadi pada dewa-dewa ini, itu pasti akan menjadi pukulan berat bagi mereka, dan mereka bahkan tidak akan bisa kembali ke sekte. Kamu bajingan, biarkan kamu menjaga tempat ini dan berjaga-jaga, tetapi kamu membiarkan Su Yi ikut campur. Jika sesuatu terjadi pada dewa-dewa itu, aku akan bertanya padamu. Wen Xiao berteriak keras, membunuh dan menegur para dewa yang hadir. Fu Yun berkata dengan tidak senang, Wen Xiao tua, semua orang melihat sebelumnya bahwa orang-orangmu dari pengadilan iblis 9 mendalam yang membawa Su Yi ke sini. Wen Xiao tertegun sejenak. Segera, dia mengetahui bahwa Su Yihua mengambil rupa Niu Huang dan datang bersama Lao Gui. Tiba-tiba, dia sangat marah sehingga dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparnya. Kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah. Mulai sekarang, tempat ini akan ditutup dan siap untuk bertempur. Ren Beiyu menarik napas dalam-dalam, matanya dingin, selama Su Yi berani keluar, dia akan segera dibunuh. Suara bagi penonton. Ekspresi semua orang untuk sementara waktu tidak menentu. Tetapi juga jelas bahwa ini adalah satu-satunya cara sejauh ini. Anda berkata, jika Anda mengundang putra Buddha Liansheng untuk datang dan pergi ke alam rahasia itu untuk berurusan dengan Su Yi, apakah itu mungkin? Tiba-tiba ada yang bertanya. Lotus, Liansheng, bisakah dia bertarung melawan Dewa Median? Fu Yun mencibir, bisakah dia memblokir pukulanku seperti itu Su Yi? Semua orang terdiam. Liansheng memang legenda dalam agama Buddha, bakat langka di dunia dewa, tetapi dibandingkan dengan Su Yi, bagaimanapun, itu masih jauh lebih rendah. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Jangan ambil risiko, mulai sekarang, kita orang tua harus ditempatkan di sini, dan tidak boleh ada yang meremehkan. Nada Ren Beiyu dingin, kali ini, apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan Su Yi melarikan diri. Di dunia rahasia itu, gelombang. Su Yi menghela napas panjang. Kali ini, menerobos pengepungan tampaknya berbahaya, tetapi bagi Su Yi, itu bukan apa-apa. Namun, pertempuran ini membuatnya semakin menyadari bahwa bahkan jika dia melangkah ke alam pamungkas, jika dia harus melawan dewa tingkat tinggi secara langsung, itu ditakdirkan untuk menjadi hasil dari kehilangan lebih banyak dan menang lebih sedikit. Bahkan jika Anda menggunakan kekuatan pedang 9 penjara, paling-paling Anda hanya dapat membantu diri Anda sendiri keluar dari masalah. Hampir tidak mungkin untuk membunuh dewa yang lebih tinggi. Namun, Su Yi tidak patah semangat. Kamu tahu, sebelum melangkah ke alam pamungkas, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan para dewa tingkat atas. Dibandingkan sebelumnya, setelah melangkah ke alam pamungkas, kekuatan tempurnya meningkat terlalu banyak. Selain itu, alam tertinggi memiliki banyak potensi untuk dimanfaatkan. Dibagi berdasarkan ranah, ini hanya pada tingkat awal, dan masih ada ruang besar untuk perbaikan. Selanjutnya, saya akan mencari tempat untuk menyembuhkan luka saya, dan melihat apakah dunia rahasia ini memiliki kesempatan yang saya butuhkan. Sambil memikirkannya, Su Yi melangkah maju. Semuanya gelap dan menyesakan. Su Yi meletakkan tangannya di punggungnya, berjalan maju, kesadarannya menyebar, dan dia merasakan nafas dunia rahasia ini. Segera, ada banyak pencerahan di hatinya. Apa yang telah berubah menjadi aturan tatanan dunia di ranah rahasia ini adalah kekuatan magis Dao, yang dibagi berdasarkan kualitas dan dapat dibandingkan dengan fragmen era tingkat pertama. Tempat ini tidak cocok untuk berkultivasi, tetapi ada peluang untuk menjadi dewa. Selama Anda dapat menemukannya, itu berarti Anda telah mengambil kesempatan untuk menjadi dewa. Bahaya di sini berasal dari udara mati yang menembus kehampaan, dan kemungkinan besar ada mayat hidup. Su Yi ingat beberapa rahasia yang berhubungan dengan dewa laut Huaxing. Di langit berbintang yang luas ini, ada banyak dunia rahasia serupa yang tersebar di sekitarnya. Setiap dunia rahasia sebenarnya diubah oleh mayat dan jiwa para dewa. Kekuatan jiwa para dewa telah berubah menjadi mayat hidup yang aneh di dunia rahasia. Kekuatan besar para dewa telah berubah menjadi aturan dan tatanan dunia rahasia. Dengan kata lain, memasuki dunia rahasia sama dengan memasuki mayat dewa. Pikirkan tentang ini dan itu luar biasa. Tapi itu benar. Dan kesempatan untuk menjadi dewa yang didistribusikan di dunia rahasia sebenarnya diubah oleh dewa yang ditinggalkan oleh para dewa. Di dunia luar, para dewa jatuh, bentuk dan roh dihancurkan, hanya ketuhanan yang tersisa. Di lautan para dewa, setelah para dewa jatuh, mayat, jiwa, jalan kekuasaan, dan ketuhanan mereka semua akan berubah menjadi dunia rahasia, seperti bintang, yang tersebar di langit berbintang yang luas ini. Aturan dan tatanan dunia rahasia ini sebanding dengan fragmen era Orde Pertama, yang berarti bahwa dalam beberapa tahun terakhir, ada dewa yang bertanggung jawab atas hukum Shinto Orde Pertama, meninggal di sini. Su Yi diam-diam berkata, aku hanya tidak tahu seberapa kuat dewa ini. Boom! Di kejauhan, energi mati melonjak, dan lebih dari 10 sosok ilusi dan aneh bergegas keluar.
Tapi sosok-sosok ini penuh dengan aura mati, dan sekilas bukan makhluk hidup. Ini adalah mayat hidup. Itu diubah oleh kekuatan jiwa para dewa, berkeliaran di dunia misterius ini, yang sangat aneh. Bunuh. Mayat hidup ini datang dengan ganas. Su Yi bahkan tidak melihatnya, dia melambaikan jubah lengan bajunya. Su Yi berpikir keras. Reinkarnasi, yang menghususkan diri dalam membunuh undead yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Segera, Su Yi memperhatikan bahwa beberapa kristal menyilaukan tertinggal di tempat mayat hidup dilenyapkan. Dia segera berjalan, mengambil kristal, dan setelah sedikit indera, matanya tiba-tiba menjadi aneh. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2085. Dalam kristal-kristal itu, ada kekuatan yang berbintik-bintik dan rusak. Ada metode rahasia, kekuatan magis, dan pengalaman kultivasi. Ini jelas merupakan warisan dari dao besar yang dikuasai oleh dewa yang berubah menjadi dunia rahasia ini sebelum kematiannya. Itu benar, undead itu awalnya diubah oleh kekuatan jiwa para dewa. Meskipun mereka sudah mati, mereka semua membawa beberapa ingatan dan kekuatan para dewa sebelum mereka hidup. Su Yi merenung dan mengerti. Kristal yang berhubungan dengan jiwa ini sangat berharga, dan ini adalah kesempatan untuk diperoleh oleh setiap orang Taijing. Sayangnya, di mata Su Yi, nilai itu kecil. Kedua, memiliki kekuatan Taoisme dan pengalaman kultivasi Li Fuyu yang lengkap sebelum kematiannya membuat Su Yi memandang rendah hal-hal ini sama sekali. Namun, Su Yi menyingkirkan kristal ini. Dia tidak bisa menggunakannya sendiri, tapi dia bisa menjadi jatah untuk monyet kecil. Di jalan berikutnya, Su Yi bertemu dengan beberapa undead satu demi satu, yang semuanya terhapus olehnya. Selain memanen beberapa kristal jiwa ilahi, mereka juga mengambil beberapa obat ilahi di sepanjang jalan. Obat-obatan ajaib ini sangat istimewa. Menurut spekulasi Su Yi, kemungkinan besar obat-obatan tersebut dipadatkan oleh darah setelah jatuhnya para dewa. Nafas seksual. Bagi Su Yi, obat-obatan ajaib ini berharga dan dapat digunakan olehnya. Segera, Su Yi menemukan beberapa urat biji dan material divine, yang semuanya mengandung aura divine dan benar-benar material divine. Ini jelas ditransformasikan oleh otot dan tulang para dewa. Melihat kebenaran ini membuat Su Yi merasa sedikit aneh. Tubuh, jiwa, ki dan darah, otot dan tulang, dan selaput kulit telah diubah menjadi harta yang berbeda, menjadi segala macam peluang di mata orang luar. Memikirkannya membuat orang merasakan kengerian dan kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Segera, Su Yi tidak bisa memikirkannya. Dalam kesadarannya, dia merasakan bahwa ada aura kekuatan Dao yang menakjubkan di tempat yang sangat jauh. Tidak ada kebetulan, ada kesempatan untuk menjadi dewa. Hampir pada saat yang bersamaan, Su Yi merasakan ada pertempuran yang terjadi di tempat itu. Boom! Suasana kacau memenuhi langit dan bumi, Bikong Liu meledak lagi, terhempas ke tanah ratusan meter jauhnya, memercikkan asap dan debu ke langit. Terdengar suara tawa di dekatnya. Bikong Liu menggertakkan giginya dan bangkit dengan susah payah. Tubuhnya patah, rambut panjangnya tergerai, wajahnya pucat dan transparan, dan ada bekas telapak tangan berdarah di pipinya. Jelas menamparkan wajah. Di kejauhan, sekelompok dewa sedang menyaksikan pertempuran, dengan sombong. Nie Yun, putra tak tertandingi dari pengadilan Tao Sanxing, juga ada di antara mereka. Dan orang yang mengalahkan Kong Liu dengan tangan penuh dengan emas. Kali ini, Su Yi tidak bisa menyelamatkanmu lagi. Jin terus tersenyum, matanya bengis. Sambil berbicara, dia berjalan ke arah Bikong Liu. Pada hari-hari awal di Danau Loyun, negeri matahari abadi, Jin Buli pernah berperang melawan Bikong Liu. Pada saat kritis, Su Yi yang berdiri, mendukung Bikong Liu, dan menjaga Jin. Masalah ini, banyak dari anak-anak Tuhan yang menyadari hal ini. Mereka juga tahu bahwa alasan Jin Buli berurusan dengan Bikong Liu adalah untuk membalas dendam dan melampiaskan kebencian di hatinya. Boom! Segera, Bikong Liu terlempar lagi, dan tulang bahunya hancur dan runtuh. Kamu bisa membunuhku jika kamu memilikinya. Jika kamu tidak berani, itu hanya dapat membuktikan bahwa kamu adalah seorang pengecut. Bikong Liu mengertakkan gigi dan membuka mulutnya dengan kebencian di matanya. Oh, saya tidak akan tertipu. Jin Buli berkata ringan, pertempuran antara putra dewa adalah tentang menang dan kalah. Jika kamu mati, aku akan bertanggung jawab. Jelas, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Tapi, dia mengubah topik pembicaraan dan tersenyum jahat, menurutku, menginjak-injakmu, membuatmu kehilangan muka dan penghinaan, jauh lebih menyakitkan daripada membunuhmu. Aku senang. Bikong Liu menggertakkan giginya dan tidak berkata apa-apa. Tiba-tiba terdengar suara, membosankan, uangmu tidak cukup. Semua orang terkejut, mendongak, dan mendapati bahwa Feng Wuji lah yang berbicara. Feng Wuji, apakah kamu mencoba memperjuangkan Bikong Liu? Jin mengerutkan kening. Tidak mungkin, aku hanya tidak suka omong kosongmu. Feng Wuji melingkarkan tangannya di dadanya, matanya mencibir, aku pernah diinjak-injak oleh Su Yi, dan aku kehilangan muka, tetapi aku tidak berani membalas dendam pada Su Yi,
tapi saya mengambil kemarahan orang lain, dan apa perbedaan antara bajingan yang tidak kompeten dan pemarah? Semua yang hadir saling berpandangan. Wajah Jin Buli berubah muram, dan berkata, Feng Wuji, jangan bicara kasar, kudengar kamu takut dengan Su Yi itu ketika kamu berada di medan perang era dunia abadi. Kamu berani membuat para dewa itu tertawa terbahak-bahak. Dikatakan bahwa pada saat itu, leluhurmu, leluhur iblis Rahu, dipermalukan olehmu. Sudut bibir Feng Wuji berkedut. Kejadian ini menjadi lelucon di dunia dewa. Untuk alasan ini, setelah dia kembali ke domain dewa, dia ditegur oleh banyak klan dan tetua. Tapi dia tidak peduli, karena dia dibiarkan hidup. Saya setidaknya memiliki pengetahuan diri, tetapi Anda hanya berani mengambil kemarahan orang lain, tetapi Anda tidak mengetahuinya. Feng Wuji mencibir, jika saya adalah leluhur keluarga Anda, saya akan sangat marah sehingga saya harus mengangkat papan peti mati. Kamu, Jin sangat marah. Mi Yeyun juga mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi tidak senang, cukup. Jangan memperhatikan Feng Wuji, cepat tekan Bikong Liu dan ambil harta di tubuhnya, kita tidak bisa menunda apapun, lebih banyak waktu. Bagus. Jin Buli mengangguk. Dia melangkah maju dan membunuh Bikong Liu. Tunggu. Feng Wuji muncul di jalan Jin Buli entah dari mana, dan berkata, hasilnya sudah terbagi, jangan terlalu banyak. Apakah kamu benar-benar akan mendukung Bikong Liu? Wajah Jin tenggelam. Mi Yeyun juga tidak senang, Feng Wuji, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, sebaiknya kamu tidak ikut campur, jika tidak, hati-hati untuk menimbulkan masalah. Feng Wuji menggosok hidungnya, menghela napas panjang, dan berkata sambil tersenyum, saya orang yang makan lembut dan tidak keras, dan sejak saya berdiri hari ini, saya akan mengurusnya. Semua orang tercengang, dan wajah mereka menjadi tidak ramah. Bikong Liu sangat terkejut. Dia tidak menyangka Feng Wuji akan membelanya. Pada saat ini, sebuah suara mendesah terdengar. Kamu orang yang bijak. Suaranya tidak keras, tapi terdengar jelas di telinga semua orang. Semua orang langsung melihat sosok kekar datang dari kejauhan, mengenakan jubah hijau, terbang keluar dari debu. Anda dapat dengan jelas melihat wajah orang-orang yang datang, dan semua dewa di lapangan seperti disambar petir, dan wajah mereka sangat berubah. Su Yi, mengapa orang ini ada di sini? Bagaimana para dewa yang menunggu di luar tempat rahasia bisa mentolerir bitah ini? Terutama Jin Buli, kulit kepalanya mati rasa dan dia terengah-engah. Dia tidak akan pernah lupa bahwa dia dilecehkan oleh Su Yi dalam pertempuran Danau Loyun di Kerajaan Matahari Abadi. Sungguh menyedihkan. Kenapa dia? Hati Mi Yeyun bergetar, tubuhnya tegang dengan tenang. Dalam pertempuran Danau Loyun, Su Yi pernah membunuh banyak dewa median sendirian, dan bahkan tembakan Buddha Gama gagal menjaga Su Yi. Semua ini membuat Mi Yeyun merasa takut dan meninggalkan bayangan di hatinya. Teman Su, mata Bikong Liu melebar tak percaya. Feng Wuji merasa lega dan berkata dengan ekspresi rumit, tentu saja, saya tidak salah baca sebelumnya, Lao Niu memang teman Tao yang Anda pura-pura. Sapi tua di mulutnya adalah Niu Huang. Su Yi berkata, kali ini kamu membela Bikong Liu karena kamu melihat identitasku sebelumnya. Feng Wuji berkata dengan tenang, saya sudah menduga bahwa kepintaran kecil ini pasti tidak akan bisa menyembunyikan mata rekan-rekan Taois. Ini tidak sedikit pintar. Su Yi menatap Feng Wuji dengan penuh arti. Lalu, dia mengalihkan pandangannya ke Jin Buli dan yang lainnya. Dia tidak berbicara sama sekali, hanya sekilas, yang membuat Mi Yeyun, Jin Buli dan yang lainnya merasa dingin di hati mereka, dan jiwa orang mati, berdiri di sana seperti angsa bodoh, bukan di semua berani bergerak. Kami hanya karakter kecil, semua keluhan tidak ada hubungannya dengan kami, kamu tidak membuat kami terengah-engah. Salah satu dewa tergagap, berkeringat di dahinya. Karakter kecil, Su Yi tersenyum setengah tersenyum, bisakah karakter kecil menggertak temanku dengan tidak bermoral? Bikong Liu sebentar ya, kawan. Su Yi menganggap dirinya sebagai teman. Untuk sementara, hati Bikong Liu bergemuruh, dan entah kenapa dia sangat senang, bahagia, dan bersemangat. Su Yi, kami tidak takut. Jika kami ingin membunuh, kami akan membunuh, tetapi Anda tidak dapat mengambil kesempatan ini untuk mempermalukan kami. Jin berkata dengan suara berat. Oh, di lapangan, kamu. Jin ketakutan dan matanya terbelah. Su Yi berkata ringan, karena kamu tidak takut mati, maka biarkan aku melihat apakah kamu mati. Ekspresi Jin Buli berubah, matanya tertuju pada Su Yi, ekspresinya penuh kebencian. Mengapa tidak mati? Su Yi bertanya. Jin kehilangan kata-kata dan merasa sangat tidak nyaman. Sungguh konyol kamu berani berteriak bahwa kamu tidak takut mati. Su Yi menggelengkan kepalanya. Sejak di alam abadi, dia tidak lagi memperhatikan apa yang disebut anak-anak dewa. Dan sekarang, bahkan, dia tidak tertarik untuk saling menindas. Sama seperti sekarang, seorang putra dewa tiada taraf yang arogan seperti Mi Yeyun juga ketakutan sampai terdiam, seperti berjalan di atas es tipis. Jangan khawatir, aku tidak tertarik untuk membunuhmu. Su Yi berkata,
Namun, apakah kamu akan hidup atau mati pada akhirnya tergantung pada sikap para dewa di belakangmu. Berbicara, dia melambaikan jubah lengan bajunya dan menggunakan kekuatan magis di lengan bajunya, menekan dewa-dewa ini dan memasukkan mereka ke dalam borgol. Lalu, bagaimana denganku? Feng Wuji merasa sedikit bersalah. Rekan Taois seharusnya tidak mempermalukanku untuk pria kecil yang begitu pintar, kan? Su Yi tidak bisa menahan tawa dan berkata, sulit untuk mengatakannya, tetapi ketika saya pergi, saya ingin Anda menemani saya berjalan-jalan. Feng Wuji tiba-tiba tercerahkan, semangatnya terangkat, dan dia berkata dengan penuh semangat, apakah saya akan menjadi sandera sesama Taois? Saya pandai dalam hal ini. Su Yi. My Novel. Supreme Sword God, Chapter 2086. Su Yi melirik Feng Wuji dan berkata, saya sangat bingung, sebagai dewa yang tiada taraf, mengapa Anda lebih suka mengabaikan pendapat para tetua klan daripada menjadi musuh saya? Feng Wuji menghela nafas, saya hanya tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir, semua yang menjadi sasaran para dewa itu semuanya mati, hanya teman Tao yang menjadi pengecualian. Dan saya masih muda, dan saya ingin hidup sedikit lebih lama. Beraninya saya memilih menjadi musuh sesama penganut Tao. Ini bukan orang tua bintang ulang tahun yang makan arsenik, es dan hidup apakah kamu tidak sabar? Jawabannya wajar, membuat Su Yi terdiam beberapa saat. Bikong Liu di satu sisi tidak bisa tidak kagum, Feng Wuji ini juga berbakat. Su Yi berkata dengan penuh minat, jika saya membunuh leluhur iblis Rahu di masa depan, apa yang akan Anda lakukan? Feng Wuji tertegun, dan segera berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu mati, kamu akan mati. Tidak ada alasan untuk mati dalam pertempuran di jalan ini. Su Yi, tentu saja, saya akan melakukan yang terbaik untuk membujuk leluhur untuk berhenti. Jika dia tidak mendengarkan, itu masalah besar bagi saya untuk menarik garis yang jelas dengan dia. Feng Wuji mengangkat bahu dan berkata, untuk balas dendam. Oh, aku tidak bodoh, kecuali aku memiliki kemampuan untuk benar-benar menghancurkan teman-teman Tao, kalau tidak aku pasti tidak akan menemukan jalan keluar. Su Yi melirik Feng Wuji dan tidak mengatakan apa-apa. Ini bukan pengecut, tidak sedikit juga pintar, jelas memiliki hikmah yang luar biasa. Siapa yang berani meremehkan siapa yang bodoh? Anda tahu, rekan Taois, itulah kesempatan untuk menjadi dewa di alam rahasia ini. Feng Wuji menunjuk ke kejauhan. Di kejauhan, kekacauan memenuhi langit dan bumi, dan cahaya ilahi perak yang menyilaukan berkedip-kedip dalam kekacauan. Sebelumnya, kami telah mencoba merebut, tetapi semuanya gagal. Feng Wuji dengan cepat berkata, alasannya adalah bahwa ada tekad yang sangat menakutkan dalam kekacauan itu, jika Anda tidak mendapatkan persetujuan pihak lain, tidak ada yang akan bisa melakukannya, untuk memenangkannya, dan mendapat kesempatan itu untuk menjadi dewa. Setelah itu, dia menghela nafas panjang, sangat kecewa. Sudah coba juga, Su Yi menatap Bikong Liu. Tidak, Bikong Liu menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri, dulu, aku lemah dan tersisih, dan aku tidak sempat merebut kesempatan menjadi dewa di kekacauan. Ayo, aku akan mengajakmu mencoba. Su Yi membuat keputusan dan berjalan menuju kekacauan. Ditagi untuk sementara waktu, Feng Wuji mengedipkan matanya dengan cemas, dan transmisi suara mendesak, bodoh. Tidakkah kamu melihat bahwa rekan Daois Su berencana membantumu mengambil kesempatan untuk menjadi dewa? Cepat, ini adalah berkah yang tidak bisa kamu minta dalam 8 kehidupan. Bikong Liu kaget, benarkah ini? Dia sempat tidak percaya. Feng Wuji terdiam, orang ini, kenapa dia tidak tahu apa-apa? Kemarilah. Di kejauhan, Su Yi berkata tanpa menoleh ke belakang. Bikong Liu tidak berani berpikir terlalu banyak, dan buru-buru mengikuti. Melihat semua ini, Feng Wuji mau tidak mau menunjukkan sedikit rasa iri. Betapa parahnya Bikong Liu dilecehkan sebelumnya, betapa dia disukai dan diperhatikan sekarang. Haruskah aku melakukan sesuatu untuk membuat Su Yi juga mencintaiku? Feng Wuji berpikir dalam hati. Kekacauan di kejauhan memenuhi udara, bergelombang seperti gelombang pasang, membuat suara gemuruh. Saat aku memasukinya, sebuah paksaan yang tak terlukiskan muncul di wajahku. Dengan Su Yi berlari di jalan, paksaan ini segera diimbangi dan diselesaikan. Namun semakin dalam, paksaan ini semakin kuat dan menakutkan. Su Yi terkejut. Pemaksaan semacam ini tidak lagi kalah dengan dewa ciptaan. Pada saat ini, suara serak dan dingin terdengar, meskipun kamu kuat, kamu tidak memiliki hubungan denganku. Ayo pergi, jangan membuat kesalahan. Su Yi mendongak dan melihat sosok di kedalaman kekacauan, duduk bersila, dengan wajah kuyu dan janggut serta rambut coret-coret. Cahaya perak melayang di atas kepala pria itu, berkedip-kedip dan menghilang. Su Yi segera mengerti bahwa ini pasti secercah tekad yang ditinggalkan oleh dewa yang berubah menjadi dunia rahasia ini. Dan kelompok cahaya perak itu, tentu saja, adalah untuk berurusan dengan dewa yang ditinggalkan selama hidupnya. Aku tidak tertarik dengan ketuhananmu. Su Yi mengangkat tangannya dan menunjuk Bikong Liu di sampingnya, tapi aku pikir kesempatan untuk menjadi dewa ini sangat cocok untuknya.
Pria itu mencibir dan berkata dengan jijik, aku bisa melihat semua pengalamannya di bully sebelumnya. Sejujurnya, dia terlalu lemah. Dia tidak memenuhi syarat di semua. Mewarisi ketuhanan yang kutinggalkan. Bi Kong Liu tiba-tiba menunjukkan kemarahan. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, apa sukses atau gagalnya jalan besar, saya akui saya sangat lemah sekarang, tetapi saya tidak akan sebanding dengan orang-orang itu. Dengan nada tegas, pria itu berkata dengan dingin, jika kamu tidak memiliki kekuatan, kamu harus mengenalinya. Orang yang paling aku benci adalah orang sepertimu yang hanya berbicara kasar. Wajah Bi Kong Liu muram, dan dia merasakan rasa malu yang kuat di hatinya. Kamu belum pergi. Apakah kamu akan mempermalukan dirimu sendiri? Pria itu mengerutkan kening, ekspresinya penuh dengan ketidaksabaran. Dia tidak membutuhkan jalan Anda, atau Anda menolak jalannya. Su Yi berkata dengan ringan, aku berkata bahwa kesempatan untuk menjadi dewa ini adalah miliknya, dan yang lain ditakdirkan untuk tidak setuju, termasuk kamu. Perkataan itu membuat Bi Kong Liu tercengang dan suasana hatinya anjlok. Dan wajah pria itu tenggelam, dan dia tertawa marah, sungguh hal kecil yang sombong. Kamu, saat dia mengatakan ini, suaranya tiba-tiba berhenti. Melihat telapak tangan Su Yi, kelompok cahaya api ilahi yang kacau muncul, memercikkan hujan ringan yang tidak jelas. Wow, tiba-tiba, dunia yang kacau ini bergetar hebat. Dan nyala api perak itu tergantung di atas kepala pria itu, tergantung di sana, gemetar seolah-olah telah disetrum. Era Tinder, pria itu berteriak, wajahnya berubah total, dan matanya penuh ketakutan dan ketakutan. Sekarang, apakah kamu masih menganggapku gila? Su Yi Dao. Pria itu gemetar seluruh tubuhnya, dan berkata dalam keadaan kesurupan, saya tidak menyangka, setelah sekian lama, kamu kembali hidup-hidup. Bi Kong Liu terkejut dan matanya kosong, karena dia memperhatikan bahwa pria itu sepertinya mengenali asal Su Yi, dan ketakutan dan putus asa. Semua ini membuat Bi Kong Fu bingung, heran dan bingung, tidak bisa mengerti. Su Yi juga sedikit terkejut. Apakah pria ini pernah melihat kehidupan pertamanya? Tidak heran aku membenci ketuhanan yang kutinggalkan selama hidupku, ternyata kamu. Haha, aku tidak menyangka bahwa sebelum tekadku hilang, aku masih akan melihatmu, keberadaan yang telah mengalahkan segalanya di masa lalu. Pria itu bangkit, menengadah ke langit dan tertawa seperti orang gila, hanya saja aku bingung dan memilih jalan yang tidak bisa kembali, kalau tidak, bagaimana saya bisa jatuh ke tempat ini? Suka, kesedihan dan penyesalan dalam suaranya. Tiba-tiba, pria itu terhuyung-huyung dan berbalik. Matanya beralih ke Bi Kong Liu, dan matanya tiba-tiba menjadi panas. Pak, apakah ini penerus yang Anda pilih untuk saya? Bagus, hebat, selama dia bisa mewarisi ketuhanan saya, itu berarti mewarisi ketuhananku. Mantelku, aku seharusnya bahagia. Dia gila, tiba-tiba meraih api perak, dan menyerahkannya kepada Bi Kong Liu, ambil, cepat, ambil. Itu semua milikmu, itu semua milikmu. Bi Kong Liu menyeramkan. Pria ini hampir kehilangan akal, berubah menjadi orang gila, dan sangat mengubah temperamennya. Su Yi mengerutkan kening, samar-samar berspekulasi bahwa kematian pria itu juga terkait dengan kehidupan pertamanya. Aku bilang, dia bukan keturunanmu. Su Yi berkata, ini hanya kesalahan, saya datang ke sini, dan saya sama, singkatnya, saya di sini bukan untuk Anda hanya saya, aku takut itu memanjakan diri sendiri. Pria itu membeku, seperti disambar petir. Untuk beberapa saat, dia berdiri dengan gemetar, dengan senyum di wajahnya, dan berkata, terlepas dari itu, aku tidak menyesali ketuhanan yang kutinggalkan seumur hidupku untuk disukai oleh orang-orang seperti orang dewasa, setidaknya, hukum Shinto yang pernah saya kuasai. Itu tidak akan hilang. Suara semakin melemah. Pada akhirnya, dia tiba-tiba jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk, memegang tanah dengan kepalanya, air mata mengalir di wajahnya, berhasil atau gagal berubah menjadi tidak ada, masa lalu telah berlalu, tuanku, saya telah melayaninya. Terima kasih, semoga ketuhanan saya berhasil. Wow, tubuh pria itu hancur seperti abu. Saat sekarat, mereka semua mempertahankan postur berlutut dan bersujud. Bi Kong Liu berdiri di sana dengan pandangan kosong, tidak tahu mengapa, tetapi entah kenapa merasa sangat terkejut di hatinya. Jelas dia sedang patah hati. Su Yi berbisik. Dia juga merasa bingung. Saya kira-kira bisa berspekulasi dalam hati bahwa pria ini sangat mungkin menjadi musuh di kehidupan pertamanya. Dan dia sangat takut dengan kehidupan pertamaku. Jika tidak, setelah mengenali diri sendiri, gelar pun tidak akan berubah. Saya bahkan tidak mengesampingkan bahwa pria ini mati di tangan kehidupan pertamanya. Namun, melihat kinerja tekad pria ini sebelum dia menghilang, mungkin dapat dilihat bahwa keinginan lama pria ini adalah agar seseorang dapat mewarisi ketuhanan yang dia miliki, tertinggal. Dan ketika dia mengetahui bahwa dia akan memberikan ketuhanannya kepada Bi Kong Liu, dia akan sangat senang dan gila. Semua karena dia menemukan pengganti untuk jalannya. Rekan Daoisu, apakah dia benar-benar gila? Bi Kong Liu bergumam. Siapa yang tahu?
Su Yi mengangkat tangannya dan menunjuk ke kelompok cahaya perak. Ketuhanan ini sebanding dengan fragmen era Orde Pertama. Anda dapat menerimanya. Seperti apa orang itu berkata, kamu tidak perlu memperhatikan sama sekali, jalanmu terserah kamu, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Bi Kongliu bingung. Dia tidak pernah berpikir bahwa Su Yi benar-benar akan memberikan dirinya keberuntungan yang hanya bisa diimpikan oleh putra dewa manapun. Terlalu tidak terduga. Ini tidak nyata seperti mimpi. Su Yi geli untuk sementara waktu, lagi pula, dia juga putra Bifang Protoss, jadi apa? Pada saat ini, dia memiliki pemahaman lebih lanjut tentang era Tinder. Di jalan para dewa kuno, objek terlarang ini jelas dapat memainkan banyak efek magis yang tidak diketahui. Misalnya, di kota awal, nafas 3 artefak dapat dirasakan dan diinduksi. Misalnya, pada saat ini, di dunia rahasia yang terletak di lautan laut bintang transformasi dewa, api zaman dapat menghalangi ketuhanan yang tersisa di sini. Jangan dibekukan. Su Yi membuang pikirannya yang mengganggu, menyingkirkan api zaman, dan berbalik untuk pergi ke dunia yang kacau ini. Bagus. Bi Kongliu seperti terbangun dari mimpi, dia dengan cepat meraih api perak dan mengikuti di belakang Su Yi. Dia bahkan tidak menyadarinya, ketika dia mengikuti Su Yi pada saat ini, itu seperti seorang junior yang mengikuti seorang penatua, tanpa sadar menjadi menakjubkan dan terkendali. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2087. Dunia yang kacau masih jauh. Saat melihat Su Yi dan Bi Kongliu keluar, Feng Wuji langsung menyapanya. Ini kesempatan tingkat pertama untuk menjadi dewa. Feng Wuji melebarkan matanya, menatap bola lampu perak di tangan Bi Kongliu, tanpa menyembunyikan rasa irinya. Peluang tingkat pertama untuk menjadi dewa tidak akan khawatir menjadi dewa keberuntungan tingkat tinggi di masa depan. Bahkan ada kesempatan untuk bergegas ke alam Tuhan. Bi Kongliu menghela nafas, Kak Feng, apakah menurutmu aku sedang bermimpi? Oh, Feng Wuji menamparkan bahu Feng Wuji, menyebabkan Feng Wuji menyeringai dan terengah-engah. Sakit, ingat URL, itu bukan mimpi. Feng Wuji berkata dengan penuh emosi, tentu saja, dengan keberuntungan, kesempatan tingkat pertama untuk menjadi dewa dapat diperoleh dengan sia-sia. Semua ini diberikan oleh Su. Senior Su. Gelar Bi Kongliu menjadi Su Yi telah berubah. Dia mengingat pengalamannya sebelumnya, dan tidak menyembunyikan kekaguman dan kekagumannya sama sekali. Feng Wuji, senior, orang ini tampaknya benar-benar yakin dengan metode Su Yi. Feng Wuji menarik napas dalam-dalam dan memberi hormat dengan ekspresi serius. Su senior, junior ini berani bertanya, kapan aku akan bertindak sebagai sandera untukmu? Su Yi, tidak sabar untuk menjadi sandera. Bi Kongliu terdiam beberapa saat. Namun, dia mungkin bisa menebak bahwa Feng Wuji jelas juga tergerak, ingin membuat kesan yang baik pada Su Yi, dan menyukai dirinya sendiri, mengambil satu demi satu Tuhan peluang. Segera, ketika saya memperbaiki cedera, saya akan pergi dari sini, dan Anda akan berguna. Su Yi berkata, telah menemukan tempat sesuka hati, duduk bersila, mengeluarkan obat ajaib dan menelannya. Feng Wuji melangkah maju, mengeluarkan botol giok dari tangannya, dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Senior Su, ini obat penyembuh yang disiapkan kakek buyutku untukku. Feng Wuji berkata dengan hormat. 9 pil penakluk yang mendalam. Mata Bi Kongliu lurus, itu adalah obat penyembuh terbaik dari Nine Profound Demon Court, dibuat oleh leluhur iblis Lohus sendiri, dan dikatakan bahwa di bawah alam para dewa orang-orang, bahkan jika mereka terluka parah dan sekarat, hanya perlu menelan satu, dan mereka dapat segera pulih. Dan sekarang, Feng Wuji langsung mengeluarkan sebotol pil Jiu Xuan Duotian, yang harganya terlalu mahal. Su Yi memiliki pengalaman dan ingatan Li Fuyu, dan secara alami mengetahui keajaiban pil ini. Jika tebakanku benar, ini adalah obat mujarab penyelamat nyawa yang disiapkan Rahu Yaozu untukmu, kan? Apakah kamu bersedia memberikan semuanya untukku? Su Yi berpikir keras. Feng Wuji berkata tanpa ragu, tidak peduli betapa berharganya pil obat, itu juga sesuatu di luar tubuh. Jika dapat membantu senior Su, pil obat akan berharga. Su Yi mengambil sebotol eliksir, mengeluarkan satu, dan menyerahkan sisanya kepada Feng Wuji, berkata, satu sudah cukup. Feng Wuji menerimanya sambil tersenyum dan berkata, oke, junior ini akan menyimpannya untukmu untuk saat ini, aku akan siap untukmu kapanpun kamu membutuhkannya. Bi Kongliu tertegun beberapa saat, metode sanjungan Feng Wuji, jangan terlalu terampil, sepertinya sempurna, tidak sok sama sekali. Su Yi tidak bisa menahan tawa, Feng Wuji ini benar-benar orang yang menarik. Mengabaikan Feng Wuji, Su Yi mulai bermeditasi dan berlatih. Feng Wuji dengan bijaksana mundur dan pergi, berdiri jauh, dan dengan serius mengatur barisan terlarang di dekatnya untuk mencegah suara apapun yang mengganggu bangunan Su Yi King. Bi Kongliu diam-diam mengagumi, untuk pertama kalinya dia menemukan bahwa Feng Wuji, putra Tuhan yang tiada taranya, dapat melakukan hal seperti itu. Kak Feng, apakah kamu benar-benar tidak takut dihukum oleh para tetua klan dan sekte? Bi Kongliu tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara rendah.
Feng Wuji berkata, adik kecil, sekarang kita semua adalah orang yang melakukan sesuatu untuk Su Senior, maka saya akan mengatakan sesuatu dari hati, benar atau salah, Anda dengarkan itu. Berbicara, matanya menjadi dalam, dan dia berkata dengan serius, dulu, saya menemukan kebenaran, yaitu, di jalan, jika Anda mau untuk benar-benar jika Anda sendirian dan berjalan di jalan Anda sendiri, Anda tidak boleh mempertimbangkan identitas dan latar belakang Anda. Bikong Liu mengangguk, ini alam. Tidak, kamu tidak mengerti. Feng Wuji berkata, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, tetapi sebenarnya itu membutuhkan keberanian, ketekunan, dan tekad yang besar. Yang paling sederhana, tentang benar dan salah, seseorang harus memiliki pendapat dan keputusannya sendiri, daripada mengikuti orang banyak dan membabi buta mematuhi pengaturan klan dan para tetua klan. Bikong Liu terkejut dan menyadari bahwa Feng Wuji sedang menjelaskan mengapa mereka melihat Su Yi sebagai musuh mereka di pengadilan 9 iblis mendalam, dan dia akan memilih lakukan sebaliknya. Kemampuan dan keadaan. Feng Wuji berkata, ini yang saya pikirkan, singkatnya, 3 kalimat. Cuaca tidak berubah. Hukum insufisiensi leluhur. Kata-kata saja tidak cukup. Hanya dengan cara ini kita bisa benar-benar berdiri sendiri. Ekspresi Bikong Liu berubah sesaat, dan dia tenggelam dalam pikirannya. Hal-hal di dunia mudah untuk dikatakan, tetapi pada kenyataannya, hanya ketika Anda benar-benar melakukannya, Anda dapat menemukan kesulitannya. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ucapan Feng Wuji tampaknya sederhana, tetapi Anda dapat melihat dunia, di mana anak dewa berani melanggar perintah gurunya, berani melanggar kehendak gurunya, orang tuanya. Akan dianggap kejam. Oleh karena itu, perbedaan antara Feng Wuji dapat ditunjukkan. Dia tampaknya menyimpang, tetapi sebenarnya, dia memiliki pendapatnya sendiri dan mencari jalannya sendiri. Mengajar. Setelah beberapa saat, Bikong Liu membuka mulutnya dengan kagum. Feng Wuji tersenyum kecil dan berkata, jangan belajar dariku, segala sesuatu memiliki pro dan kontra, jika kamu membiarkan orang-orang tua Bifang Protos tahu, aku menyihirmu untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan leluhurmu, aku khawatir benar dan salah akan membenciku sampai ke intinya. Lakukan saja sesukamu. Bikong Liu mengangguk. Di kejauhan, Su Yi yang sedang bermeditasi dengan bersila, tahu bahwa kata-kata Feng Wuji juga menjelaskan kepadanya. Perbedaan antara Feng Wuji adalah bahwa ada banyak jalan besar di dunia, dan dia sudah menjelajahi jalannya sendiri. 1 hari kemudian, Su Yi terbangun dari meditasi. Alam pamungkas memang sangat luar biasa. Berbeda dengan tingkat Taijing, tubuh seperti tempat yang kacau. Kekuatan jiwa, sehingga kekuatan seluruh tubuh adalah sama, dan semua napas tertahan dalam kekacauan. Dari luar, tidak ada bedanya dengan orang biasa yang tidak berkultivasi. Menurut perhitungan Su Yi, kultivasinya di alam tertinggi masih dalam tahap awal, dan masih banyak potensi dan misteri yang harus digali. Taoisme dan kekuatan tempur seluruh tubuh juga akan meningkat dan menjadi lebih kuat. Satu-satunya masalah adalah, Ultimate Realm seperti jurang maut, membutuhkan sumber daya Shinto yang sangat besar untuk berlatih. Harta apapun dari level Taijing tidak lagi berguna. Seperti sekarang, hanya dalam 1 hari kultivasi, obat ajaib yang ditemukan Su Yi di alam rahasia ini telah habis. Su Yi sudah lama terbiasa dengan ini dan tidak peduli. Hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengumpulkan sebanyak mungkin sumber daya budidaya. Pada hari yang sama, Su Yi pergi bersama Feng Wuji. Bikong Liu menginap. Dia memiliki kesempatan untuk menjadi dewa, dan berencana untuk bermeditasi di sini sampai dia menjadi dewa. Luar, bagaimana jika Su Yi bersembunyi di alam rahasia dan tidak bisa keluar? Apakah kita akan menghabiskan lebih banyak uang di sini? Dewa Superior Wen Xiao dari 9 pengadilan iblis mendalam mengerutkan kening, wajahnya suram seperti air. Dia memiliki tulang yang tebal dan penampilan yang tegas. Dia membawa tombak dan sangat kuat. Jangan khawatir, cobaan jalan dewa kuno hanya 1 tahun, saya tidak percaya bahwa Bita tidak akan pernah keluar. Sanxing Daoting Renbeiyu berbicara tanpa ekspresi. Siang dan malam ini, lebih dari selusin dewa atas mereka telah menjaga, dan ada puluhan dewa median di dekatnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa selama Su Yi berani memimpin, mereka pasti akan ditemukan pertama kali, dan tidak ada jalan keluar. Saya tidak tahu, apakah dewa-dewa itu hidup atau mati. Fu Yun, dewa tertinggi dari pengadilan dewa spiritual, menghela nafas, dan ada ekspresi khawatir yang tidak bisa dihilangkan dari alisnya. Jika terjadi kecelakaan, kerugiannya terlalu besar. Semua orang berbicara satu sama lain, dan tiba-tiba ada gelombang fluktuasi bintang besar di kejauhan. Tiba-tiba semua orang segar kembali. Pria itu keluar. Seseorang berteriak dan terlihat bersemangat. Saya melihat sosok tinggi, dengan santai berjalan keluar dari bintang besar di kejauhan. Dengan jubah hijau, dia terlepas dari debu. Siapa yang bukan Su Yi? Boom! Pada saat ini, para dewa tingkat tinggi yang telah menunggu lama terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan menembak langsung. Yang tercepat adalah Dewa Wen Xiao, atasan dari 9 pengadilan iblis yang mendalam. Dia bergerak,
Dan ketika dia masih setengah jalan, dia mengeluarkan tombak di belakangnya dan membelahnya di udara. Cahaya darah yang menyilaukan tiba-tiba muncul, merobek langit dan menebas ke arah Sui. Menakjubkan dan menakutkan, itu adalah pukulan cemberut dari dewa yang lebih tinggi, bagaimana bisa dibandingkan. Menghadapi pukulan ini, Sui mengangkat tangannya dan sosok Feng Wuji muncul. Seperti perisai manusia yang menghalangi Sui. Anak Tuhan, murid Wen Xiao menyusut. Tembak. Adegan mendebarkan itu membuat Feng Wuji terkesiap. Kulit kepalanya kesemutan, dan kulitnya berubah. Dia segera berkata dengan marah, Tuan Wen Xiao. Apakah Anda buta, atau apakah Anda akan membunuh saya? Wen Xiao tiba-tiba merasa malu dan bingung, tetapi melihat Feng Wuji masih hidup membuatnya diam-diam lega. Jika Anda hidup, ada kesempatan untuk menabung. Jika seseorang meninggal, itu benar-benar berakhir. Ekspresi para dewa tingkat tinggi yang bergegas dari kejauhan juga berubah pada saat ini, dan mereka semua berhenti, tidak berani menembak lagi. Karena di depan Sui, sosok dewa muncul satu demi satu, seperti perisai demi perisai, tergantung di sana, menghalangi ventilasi di sekitar Sui. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2088. Mi Yeyun, Jin Buli, Feng Wuji. Karakter para dewa di penjara, menghalangi mereka seperti perisai manusia. Terlihat depresi atau marah. Mereka memahami niat Sui untuk mengancam mereka dengan putra-putra Tuhan sebagai sandera. Biarkan mereka pergi, kami akan berhenti di sini. Kami tidak akan mempermalukanmu lagi. Jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Mata Ren Beiyu dingin, dan suaranya menyebar ke seluruh penonton. Sama-sama, Sui tersenyum dan menunjuk ke arah Mi Yeyun, silahkan tunjukkan padaku, aku berjanji dia akan mati di tanganmu. Kamu, Ren Beiyu sangat marah hingga paru-parunya meledak, ingat URL. Jika mata bisa membunuh, Sui tidak tahu berapa kali dia terbunuh. Kita bisa bicara. Dewa lain mengangguk. Tugas yang paling mendesak adalah menyelamatkan nyawa putra-putra Tuhan itu terlebih dahulu, agar Sui tidak kesal. Persyaratan saya sederhana, Sui berkata, saat aku melintasi lautan bintang ini, aku akan membebaskan para sandera ini. Sementara itu, sebaiknya kau jujur. Tidak, Ren Beiyu dengan tegas menolak, Anda harus melepaskannya sebelum kami menyetujui persyaratan Anda. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Sui berkata dengan acuh tak acuh, lagi pula, aku tidak menaruh harapan untuk keluar dari masalah pada mereka. Jika kamu tega membiarkan dewa-dewa ini mati, kamu bisa melakukannya sekarang. Berbicara, dia berbalik dan berjalan pergi. Di sekelilingnya, para dewa mengikutinya seperti bayangan, dan mereka seperti perisai. Ini membuat para dewa itu sangat marah, siapa yang tidak tahu, selama mereka bergerak pada saat ini, para dewa itu akan menderita terlebih dahulu. Berhenti, Wen Xiao berteriak keras, itu benar-benar mendorong kita, tapi kita bisa melakukan segalanya. Tiba-tiba, Feng Wuji menjadi cemas dan berteriak, Tuan Wen Xiao, apakah ini sikap negosiasi Anda? Katakan, jika sesuatu terjadi pada saya, kakek buyut saya tidak akan pernah memaafkan Anda. Ekspresi Wen Xiao menjadi stagnan, pipinya menjadi sangat biru, dan dia tercekik. Tapi tanyakan pada dirimu sendiri, dia benar-benar tidak berani membiarkan Feng Wuji mengalami kecelakaan, jika tidak, Luo Yaozu tidak akan bisa menyelamatkannya. Pada saat ini, para dewa lain juga gugup, siapa yang tidak peduli dengan hidup dan mati mereka sendiri. Paman, menurutku, kondisi Sui tidak berlebihan, tolong pikirkan lagi. Mi Yeyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, mengingatkan Ren Beiyu. Bodoh. Ren Beiyu dengan marah berkata, jika kita membuat konsesi, orang itu hanya akan mendapatkan 1 inci. Bagaimana jika dia tidak melepaskannya pada akhirnya dan membuat tuntutan yang lebih berlebihan? Ya, sekali kamu dikekang, kamu akan ditahan di mana-mana, dan para bidat juga akan membuat tuntutan yang lebih berlebihan. Dewa lain juga berbicara dengan sikap yang tegas. Sui tertawa, tetapi bahkan tidak peduli untuk memperhatikannya, dan maju sejak zaman kuno. Di depannya, Wen Xiao memblokirnya, dan ketika dia melihat Sui datang, dia membunuh dan siap untuk bergerak. Feng Wuji sangat marah, Senior Wen Xiao, hidupku ada di ujung jarimu, menyingkirlah, cepat. Wen Xiao tampak tidak yakin. Sui mengangkat tangannya dan menebas. Boom! Pedang Qi yang tajam menembus langit, Wen Xiao melambaikan tangannya untuk memblokir pedang Qi, dan hendak melawan. Namun, melihat Sui meraih Feng Wuji di tangannya, menghalangi bagian depan, dan bergegas ke arahnya. Ini membuat kulit Wen Xiao berubah, menahan keluhan batin, mengelak dan menjauh, tidak berani melawan. Karena begitu dia melawan, Feng Wuji akan mati. Sui tertawa. Dia mengharapkan ini. Begitu tersapu abis. Namun para dewa yang hadir rela membiarkannya pergi, mereka semua segera menyusul. Mereka takut dengan sandera di tangan Sui, tetapi mereka tidak berani mendekat, apalagi bergerak tanpa izin, jadi mereka hanya bisa mengikuti dari dekat. Semuanya terlihat sangat berbeda. Rasa terkekang dan terancam sungguh tak berdaya.
Kamu adalah master pedang Lingsu di kehidupan masa lalumu, betapa sombongnya kamu, tetapi sekarang kamu menggunakan beberapa junior sebagai ancaman, tidakkah kamu merasa malu? Seseorang mencibir dan mengejek Su Yi. Memang, Li Fuyu, pria yang bermartabat, telah direduksi ke titik di mana dia hanya bisa bertahan hidup dengan menyandera. Benar-benar memalukan. Dewa-dewa lain juga berbicara satu demi satu, melampiaskan kemarahan batin mereka. Cukup, Feng Wuji berteriak, kamu memiliki begitu banyak dewa tingkat tinggi, tetapi kamu berurusan dengan seseorang yang belum menjadi dewa. Tidakkah kamu merasa tidak tahu malu? Tidakkah kamu merasa malu? Petik 2. Semua orang tercengang. Saya tidak pernah berpikir bahwa Feng Wuji, yang disandera, akan berbicara mewakili Su Yi. Jika Anda tidak menipu orang terlalu banyak, mengapa mereka mengancam hidup kita? Feng Wuji dengan marah memarahi, sekarang setelah semuanya terjadi, apakah berguna untuk berbicara omong kosong? Apakah kami putra dewa sama sekali tidak penting di matamu, dan tidak ada gunanya bagimu untuk mundur selangkah? Dan menjadi pertukaran. Tiba-tiba, dia berbicara kepada pikiran para dewa itu, dan satu demi satu, ekspresinya berubah, dan dia memandang para dewa itu dengan ketidakpuasan. Memang, jam berapa, dan mereka masih berbicara dengan cepat, apakah ini sikap untuk menyelamatkan mereka? Su Yi benar-benar terburu-buru, apa yang harus saya lakukan jika saya membunuh mereka? Paman, kenapa kamu tidak mundur selangkah? Nie Yun marah. Dewa lain juga membuka mulut mereka untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Semua ini membuat para dewa atas itu semakin merasa sedih, dan mereka sangat marah. Tapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Akhirnya, dewa berpangkat tinggi tidak dapat menahan diri, dan menggertakkan giginya dan berkata, sama sekali tidak mungkin untuk terus seperti ini. Semua orang, menurut pendapat saya, tembakan langsung adalah, karena selama kamu bisa membunuh Su Yi itu, membayar harga tidak sama sekali. Jenis apa? Implikasinya adalah mengorbankan nyawa anak-anak Tuhan itu. Semua dewa itu menjadi pucat dan terkutuk. Terutama Jin Buli, wajahnya penuh kejutan dan kemarahan. Paman, aku benar-benar tidak menyangka kamu mengatakan hal seperti itu. Untuk sesaat, panci itu meledak dan berantakan. Bahkan para dewa itu tidak puas, jika mereka benar-benar bisa melakukannya, mengapa mereka ragu sampai sekarang? Dari awal hingga akhir, Su Yi tidak mengatakan sepatah kata pun, menertawakan lelucon ini, tidak pernah berhenti di kakinya, dan terus bergerak maju. Meskipun dewa-dewa itu marah dan sedih, mereka hanya bisa mengikuti di belakang. Untuk sesaat, pemandangan aneh dipentaskan di kehampaan lautan transformasi dewa. Su Yi terbang ke depan bersama para sandera itu. Bagian belakang diikuti oleh sekelompok dewa yang perkasa. Satu demi satu, perbedaannya terlihat jelas. Spektakuler. Seiring berjalannya waktu, para dewa itu menjadi tenang, memikirkannya dengan hati-hati. Jika Su Yi bisa membiarkan para dewa itu pergi sebelum meninggalkan lautan transformasi dewa, itu tidak akan bisa diterima. Satu-satunya hal yang membuatku khawatir adalah begitu Su Yi mundur, dia pasti akan berubah. Jadi, meskipun para dewa itu sangat sedih dan tidak berdaya, mereka harus mengikuti mereka sepanjang jalan, menatap Su Yi. Tiba-tiba, Su Yi menghentakkan kakinya, berbalik dan menyapu ke arah bintang jauh yang diselimuti es, salju, cahaya, dan kabut. Ada alam rahasia di sana, dan jika Anda melihat cuaca, ada peluang untuk menjadi dewa tingkat atas di alam rahasia itu. Bahkan, di sepanjang jalan, Su Yi bertemu beberapa bintang dengan alam tersembunyi satu demi satu, tetapi menilai dari cuaca, peluang tersembunyi untuk menjadi dewa bukanlah yang terbaik, jadi dia langsung diabaikan olehnya. Tapi sekarang bintang ini berbeda. Karena itu, dia bergegas tanpa ragu-ragu. Para dewa di belakang juga memperhatikan semua ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Apakah orang ini masih bebas mencari kesempatan untuk menjadi dewa? Seseorang menggertakkan giginya, hehe, untuk apa dia membawa kita? Pengawal, dewa-dewa lain juga sangat marah sehingga mereka meniup janggut dan menatap, dan mereka terlalu menipu. Orang ini jelas tidak memperhatikan mereka sama sekali. Apakah Anda ingin memblokir? Seseorang adalah pembunuh. Bisakah diblokir? Ada yang bertanya. Tiba-tiba, semua orang terdiam, dan mereka hanya bisa melihat Su Yi memimpin dewa-dewa itu ke dunia rahasia. Persetan dengannya tanda pagar, jangan biarkan aku mengambil kesempatan, atau aku pasti akan membunuh bidat itu. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ini sangat mengganggu, benar-benar seperti berjalan dengan anjing, mengarahkan hidung mereka. Apakah berguna mengucapkan kata-kata marah ini? Itu hanya akan membuat semua orang merasa tidak kompeten. Wajah Ren Beiyu membiru. Sebenarnya, menurut pendapatku, jika kamu dapat menghancurkan Su Yi itu dan mengambil kekuatan reinkarnasi dan api zaman, itu tidak akan berarti apa-apa jika kamu membayar harga. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tampak muram dan tidak yakin. Mengapa mereka tidak mengetahui hal ini? Tapi bagaimanapun juga, aku tidak bisa kejam. Tunggu, Kuan dan bermain dengannya, sepertinya aku tidak bisa menemukan kesempatan untuk membersihkannya.
Wen Xiao berkata dengan sungguh-sungguh, pada akhirnya, jika kamu benar-benar dipaksa untuk tidak melakukan apa-apa, maka kamu hanya dapat melakukannya dengan kejam. Pada akhirnya, matanya penuh dengan kekejaman. Oke, kalau begitu tunggu. Mengambil napas dalam-dalam, Fu Yun menekan kemarahan di dalam hatinya, biarkan Bita itu menari untuk sementara waktu. Pada saat itu, dia tidak hanya akan mati, tetapi dia juga harus melepaskan semua hal-hal yang telah dia dapatkan di lautan bintang transformasi dewa. Semua kemungkinan dimuntahkan. Begitu kata-kata ini keluar, mata banyak dewa berbinar. Memang, Su Yi sibuk mencari peluang sekarang, tetapi pada akhirnya, selama dia membunuhnya, peluang yang dia dapatkan ditakdirkan untuk gratis untuk mereka. Itu bagus. Ren Beiyu tidak bisa menahan tawa, merasa jauh lebih nyaman. Mulai saat ini, mereka semua menahan amarah dan menunggu di sana. Waktu berlalu. 3 hari kemudian, ketika Su Yi keluar dari dunia rahasia itu, dia sudah memiliki banyak obat dan bahan ajaib di tubuhnya. Yang paling penting adalah mendapatkan dewa yang sebanding dengan fragmen era Orde Pertama. Dan dewa ini sangat langka dan memiliki penampilan yang luar biasa. Di dunia rahasia itu, Su Yi telah berjanji untuk memberikan ketuhanan ini kepada Feng Wuji ketika dia meninggalkan Laut Bintang Transformasi Dewa. Orang ini sebelumnya adalah seorang sandera, dan dia tampil sangat keras dan menarik sepanjang jalan. Menjunjung tinggi prinsip penghargaan atas jasa, Su Yi tidak akan pernah memperlakukannya dengan buruk. Hal ini membuat Feng Wuji tersenyum, dan akhirnya menyadari perasaan diurus oleh Su Yi, dan akhirnya mengerti mengapa Bikong Liu akan menjilat wajahnya dan memanggil Su Yi, Su Senior. Dan ketika dia melihat para dewa yang telah menunggu di sana dari kejauhan, Su Yi hanya tersenyum, berbalik dan hanyut. Seperti yang dia duga, para dewa mengikuti di belakangnya seperti sebelumnya, perkasa. Seperti pengikut, mereka tidak perlu menyapa, mereka mengikuti langkah demi langkah. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2089. 1 bulan kemudian, para dewa menunggu di tempat rahasia. Melihat suasana alam rahasia ini, pasti ada ciptaan ilahi tingkat pertama. Mata Fu Yun halus, ini juga berarti bahwa bidat akan mendapatkan kesempatan lain untuk menjadi dewa. Dewa lain terlihat berbeda. Di bulan ini, mereka selalu mengikuti Su Yi. Sepanjang jalan, Su Yi memasuki 13 dunia rahasia satu demi satu, dan dengan mudah memenangkan 13 dewa tingkat pertama. Panen seperti itu mengejutkan para dewa dan memukul lidah mereka. Gila, tidak banyak dewa tingkat pertama dalam distribusi para dewa, tetapi Su Yi lebih baik. Hanya dalam 1 bulan, ia menyapu 13 alam rahasia dan dengan mudah memenangkan ciptaan tingkat pertama ke-13, yang tidak bisa terkejut dengan ini. Perhatikan bahwa menjadi dewa bukanlah kubis Cina. Terutama pada tingkat pertama menjadi dewa, ditempatkan di alam para dewa adalah kejadian langka. Karena itu, kali ini jalan menuju para dewa kuno dibuka, dan mereka, pusat kekuatan dari kekuatan tertinggi para dewa, datang bersama para dewa itu. Dalam harapan mereka, selama putra-putra Tuhan itu bisa memenangkan salah satu dewa, itu sudah cukup. Saya bahkan tidak berani berharap untuk memenangkan dewa tingkat pertama. Karena terlalu langka, persaingannya terlalu kejam, dan penuh risiko. Dan ada niat membunuh tanpa akhir yang tersembunyi di alam rahasia itu. Jika Anda tidak hati-hati, Anda bisa mati kapan saja. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang berani membayangkan bahwa hanya dalam 1 bulan, Su Yi dapat dengan mudah menyapu sekelompok dewa tingkat pertama. Luar biasa. Untuk putra dewa manapun, lautan transformasi Dewa Xinghai ini dapat dianggap sebagai tempat percobaan kejam untuk hidup dan mati. Wen Xiao berkata dengan masam, tapi Bita itu baik, semudah pergi ke pasar sayur untuk membeli barang. Masuk. Para dewa tampak aneh. Dia bertanggung jawab atas api era dan kekuatan reinkarnasi, ditambah dengan kekuatan langit. Bisakah itu begitu mudah? Jika tidak, mengapa kita orang tua bekerja sama untuk menangani berurusan dengan dia? Ren Beiyu berkata dengan wajah tanpa ekspresi, namun, semakin banyak kesempatan yang dia miliki sekarang untuk menjadi dewa, semakin baik pada akhirnya bagi kita, kan? Tiba-tiba banyak orang tertawa. Memang, selama Su Yi akhirnya terbunuh, semua hal baik yang dia peroleh akan dibagi di antara mereka. Inrif. Su Yi duduk bersila, berkultivasi. Di tubuhnya, api zaman kacau ditangguhkan, dan hujan ringan abu-abu kacau mengalir. Di atas benih api era, sekelompok cahaya surgawi cian terang sedang dilebur, berubah menjadi sumber kekuatan menjadi benih api era. Cahaya surgawi biru itu adalah dewa, sebanding dengan fragmen era Orde Pertama. Dan sekarang, ketuhanan ini sedang dilebur dan diintegrasikan ke dalam api zaman. Ini tampak luar biasa, tetapi ini benar-benar terjadi. Perlu dicatat bahwa ketuhanan adalah dasar dari dewa, dan esensinya adalah sumber hukum zaman. Tapi saat ini, Su Yi tidak berusaha membuktikan Tao dan menjadi dewa. Ini adalah api zaman yang telah dia integrasikan ke dalam Taoismenya, melahap dan menyerap kekuatan asli ketuhanan. Faktanya, ini adalah dewa ke-11 yang telah dilebur Su Yi. Pada awalnya,
Setelah dia mendapatkan sepotong ketuhanan, dia berencana untuk menyimpannya dan memberikannya kepada orang-orang di sekitarnya di masa depan. Tapi siapa sangka ada perubahan di era Tinder saat itu, dan bagian ketuhanan itu dilebur dan diintegrasikan ke dalam era Tinder itu sendiri. Perubahan seperti itu mengejutkan Suyi. Sampai kemudian, dia samar-samar mengerti bahwa semua ini terkait dengan misteri era Tinder itu sendiri. Selundupan ini luar biasa. Itu dapat menerangi kabut di jalan para dewa kuno, melihat kepalsuan, melihat kebenaran, dan menemukan peluang kuat untuk menjadi dewa yang tersembunyi di jalan para dewa kuno. Yang terpenting era Tinder sendiri merupakan bentuk awal dari lahirnya sebuah peradaban era. Seperti kekacauan sebelum dunia terbuka. Di masa depan, era Tinder akan memiliki kesempatan untuk merosot menjadi peradaban era, membentuk dunia baru, jalur baru, dan sistem kultivasi baru. Sederhananya, era Tinder adalah benih peradaban era. Siapapun yang bisa menguasainya bisa menjadi master sejati dari peradaban era. Untuk berubah, seperti benih yang ingin berakar, berkecambah dan tumbuh kuat, ia membutuhkan nutrisi. Makanan yang dibutuhkan era Tinder adalah sumber kekuatan Dao yang mewakili era Lao. Ketuhanan adalah makanan yang luar biasa. Oleh karena itu, mutasi semacam itu terjadi di era Tinder yang telah terintegrasi ke dalam tubuh Suyi. Perlu nutrisi untuk transformasi. Lama, Suyi sangat menyadari bahwa beberapa perubahan luar biasa telah terjadi di benih api era, yang menghasilkan ritme yang kuat dari Dao besar, seperti kekacauan yang melonjak dan meluas, dengan perubahan dan misteri yang tak terbatas. Sayangnya, semua perubahan ini tidak ada hubungannya dengan perilaku Suyi. Bahkan jika dia telah mengintegrasikan api zaman ke dalam jalannya sendiri, tetapi barang terlarang ini terlalu misterius, dan dia tidak benar-benar dapat mengendalikannya saat ini. Menurut spekulasi Suyi, ketika dia benar-benar menjadi dewa, benih api era mungkin mengalami perubahan yang sangat drastis. Alasannya sederhana, kunci untuk menjadi dewa adalah menyalakan api Tuhan. Era Tinder sendiri melanggar tatanan langit dan tidak dapat ditempatkan dalam aturan dan ketertiban apapun di dunia, sehingga akan dianggap sebagai barang terlarang. Suyi adalah orang yang terlarang. Baginya, Epoch Fire bisa digunakan sebagai api yang perlu dinyalakan ketika dia menjadi dewa. Sudah dapat diduga bahwa ketika dia menyalakan benih api era dan menggunakan ilmu pedangnya sendiri untuk memotong jalannya sendiri untuk menjadi dewa, benih api era pasti akan berubah dan digunakan oleh Suyi. Ini juga alasan mengapa generasi pertama meninggalkan benih api era di pagoda dosa kuno dan menyerahkannya kepada Hebo dan Gongye Buddha untuk menjaganya. Karena ini dengan sendirinya membuka jalan bagi Suyi di dunia ini, membuka jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menjadi dewa. Namun, sebelum itu, baik Suyi maupun era Tinder harus terus meningkatkan kekuatan mereka. Suyi perlu menyempurnakan kondisi akhir hingga sempurna. Era Tinder perlu terus menyempurnakan ketuhanan dan mengumpulkan kekuatan transformasi. Satu langkah lagi, dan Anda akan berada di tengah-tengah alam pamungkas. Suyi merasakan perubahan dalam kultivasinya. Dalam sebulan terakhir, dia melewati 13 alam rahasia, dan selain mendapatkan 13 dewa, dia juga menyapu sejumlah besar obat-obatan magis dan bahan-bahan magis. Sebagian besar obat ajaib telah disempurnakan olehnya, dan kultivasinya telah meningkat pesat di bulan ini. Alih-alih menjadi dewa yang lebih rendah, jika Anda dapat memperbaiki begitu banyak obat ajaib, saya khawatir perubahan yang mengguncang bumi akan terwujud lebih awal. Itu dapat digunakan pada saya, tetapi masih ada garis untuk memasuki keadaan pamungkas, jangka menengah. Suyi sedikit emosional. Untungnya, ini adalah jalur para dewa kuno. Jika di era, akan sulit untuk mengumpulkan begitu banyak obat ajaib untuk disia-siakan Suyi. Namun, kemajuan jalannya masih sangat terlihat. Kekuatan tempur meningkat sekitar 20%. Ki dan darah tubuh 30% lebih kuat. Kekuatan jiwa juga telah ditingkatkan. Bahkan ketika Anda menggunakan pedang kekacauan, harta karun yang kacau, Anda dapat mengerahkan lebih banyak kekuatan. Sekarang aku pergi untuk bertarung dengan para dewa yang lebih tinggi, aku mungkin masih bukan lawan, tapi perlindungan diriku pasti lebih kuat dari sebelumnya. Ketika Suyi memikirkannya, dia bangkit dan berjalan menuju tempat rahasia ini. Di luar, ketika mereka melihat sosok Suyi berjalan keluar, para dewa sudah terbiasa dengan hal itu. Suyi juga sudah terbiasa. Ketika dia berangkat lagi, para dewa mengikuti, seperti pada bulan sebelumnya. Bahkan, mereka membentuk pemahaman diam-diam yang aneh satu sama lain, dan mereka bekerja sama dengan cukup baik. Saya tidak tahu, saya pikir para dewa setia mengawal Suyi. 3 hari kemudian, Suyi berhenti sejenak. Di langit berbintang yang jauh, sebuah bintang besar dengan cuaca yang sangat menakjubkan muncul. Seluruh tubuh bintang itu berwarna keemasan dan menyilaukan, dan ada lapisan awan hitam yang memancarkan aura abadi yang melayang-layang. Awan bergemuruh dan bergemuruh, membuat bintang-bintang di dekatnya bergetar. Melihat sekeliling, di langit berbintang ini, hanya bintang ini yang tergantung di sana, memberi orang semacam aura serius. Tempat ini, saya khawatir ada kesempatan untuk menjadi dewa di tingkat yang luar biasa.
Para dewa yang mengikuti Suyi tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut pada saat ini. Sebulan telah berlalu, dan ini adalah pertama kalinya mereka menemukan alam misterius seperti itu. Jangan pikirkan itu, pasti ada kesempatan untuk menjadi dewa. Selama kamu bisa mendapatkannya, kamu tidak akan pernah khawatir tidak bisa menjadi dewa-dewa di masa depan. Beberapa dewa tingkat atas mau tidak mau tergerak, dan mata mereka menjadi panas. Peluang luar biasa. Dan sekarang, ciptaan seperti itu tersembunyi di alam rahasia di kejauhan. Siapa yang tidak tergoda? Set. Tiba-tiba, semua mata tertuju pada Suyi. Semua dewa tahu bahwa Suyi pasti tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Tapi mereka tidak bisa memastikan, apakah Suyi akan memanfaatkan kesempatan menjadi dewa produk unik untuk membuktikan Tao dan menjadi dewa. Ketika hal seperti ini terjadi, ini bukan hanya soal apakah mereka bisa menerimanya atau tidak. Artinya kebuntuan sebelumnya antara mereka dan Suyi akan pecah, dan akan ada perubahan besar. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat siapapun. Pada saat ini, sebuah suara terkejut tiba-tiba terdengar di kejauhan. Teman-teman yang terhormat, bagaimana Anda bertindak bersama dengan Suyi? Disertai oleh suara itu, saya melihat sosok yang kuat dan tinggi berjalan di dekat bintang emas besar di kejauhan. Berdiri di platform lotus, memegang tongkat Zen, mengenakan jubah biksu, dan diselimuti cahaya Buddha yang menyilaukan dan menyala-nyala. Ini adalah Buddha Gama, dewa pertama kerajaan hari abadi. Dewa tertinggi Buddhis sejati. Terjadi keributan di lapangan. Suyi berkata dengan penuh minat, mungkinkah Lian Sheng, putra Buddha, mengembara di alam rahasia itu? Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.